Angin berdesir lembut menembus jendela kayu tua di kota sunyi Nahonayok. Di tengah ketenangan kota ini, ada sesuatu yang tak pernah diam seiring berjalannya waktu. Sebuah toko laundry kecil berdiri di samping tembok Wat Pho Saitong. Penduduk sekitar menyebutnya toko orang mati. Tak ada yang tahu pasti siapa yang memulai nama itu. Tapi semua orang tahu bahwa jika lewat di malam hari akan terdengar suara cucian yang samar-samar. Padahal tak ada seorang pun di dalam toko. Malam ini saya akan menceritakan kisah nyata seorang wanita yang berani membuka kembali toko itu. Ini adalah kisah yang akan membawa Anda melihat sisi lain dari kebenaran yang dunia ini mungkin tidak ingin Anda ketahui. Kisah ini terjadi 8 tahun yang lalu di distrik Muang, Provinsi Nahonayok, di sepanjang jalan tua yang oleh penduduk setempat disebut Soi Wat Pho Saitong. Di gang itu, ada sebuah rumah kayu satu lantai yang diubah menjadi toko laundry kecil. Terdapat papan nama tua dengan tulisan yang catnya sudah mengelupas. Cuci kering setrika, terima semua jenis. Pemilik toko bernama Pean, seorang wanita berusia awal 30 Pean yang baru pindah dari Bangkok setelah bercerai dengan suaminya. Ia ingin memulai hidup baru, jadi ia menyewa rumah ini dan membuka toko laundry kecil, tinggal seorang diri. Toko Pean sepi, pelanggan tidak banyak, sebagian besar adalah biksu dan pedagang pasar. Meski berada di dekat kuil, daerah ini justru tidak banyak diminati orang karena sering terdengar suara-suara aneh di malam hari. Beberapa malam terdengar suara orang menyeret kain di gang, padahal saat diperiksa tidak ada siapa-siapa. Hari pertama Pean membuka toko. Saat memasukkan pakaian ke mesin, ia merasa seperti ada seseorang yang berdiri mengawasinya di belakang pintu. Saat ia menoleh, yang terlihat hanyalah bayangan tembok kuil yang tinggi menjulang. Cahaya dari lentera kuil menembus masuk dalam seberkas panjang. Suasana begitu sunyi hingga suara serangga malam pun terdengar. Toko ini pernah ada yang sewa sebelumnya. Bibi Samran, pemilik rumah sewa di sekitar situ, angkat bicara. Tidak sampai setahun sudah tutup dan kabur. Katanya bertemu hal yang tidak baik. Pean tertawa. Tidak terlalu percaya karena ia pikir hal-hal seperti ini hanyalah nasihat orang tua. Malam itu, hujan turun deras. Pean harus mencuci beberapa tabung pakaian yang tertunda karena pelanggan akan mengambilnya di pagi hari. Saat hendak mematikan lampu, ia mendengar suara seperti ada yang menyalakan air atau pipa bocor. Ia berpikir begitu dan berjalan ke belakang toko untuk memeriksa. Suara itu langsung berhenti, tapi yang membuatnya merinding adalah tong cucian tua di sudut toko yang belum ia gunakan. Tong itu terisi penuh dengan air, padahal pipanya belum tersambung. Di permukaan air mengambang sehelai rambut hitam panjang. Pean berdiri mematung, merasakan hawa dingin di tengkuknya. Ia menguras semua airnya, berpikir mungkin ada anak-anak yang diam-diam bermain air hujan. Tapi keesokan paginya, saat kembali ke toko, air di dalam tong itu kembali penuh seperti semula. Sejak hari itu, Pian mulai mendengar suara-suara aneh. Beberapa malam, terdengar suara seperti orang mencuci baju dari belakang toko. Suara air membentur tong dengan irama yang lambat dan berat. Awalnya ia mengira itu kucing atau tikus, tapi saat ia masuk untuk memeriksa, tidak ada apa-apa. Beberapa hari kemudian, Pian menyadari bahwa beberapa pakaian yang dijemur telah terlipat rapi di atas meja, padahal masih basah dan tidak ada yang membantunya di toko selain dirinya. Pada Sabtu malam, saat Pian hendak menutup toko, ia mencium bau busuk yang samar. Bau itu seperti kain basah yang direndam terlalu lama. Tapi saat ia mengikuti sumber bau itu, baunya semakin kuat hingga sampai di tong cucian yang sama. Pean perlahan membuka tutup tong. Di dalamnya ada kantong kain abu-abu tua yang mulutnya diikat kencang. Ia ragu sejenak sebelum mengambil pisau tajam untuk memotong talinya. Bau busuk langsung menyengat hingga menusuk hidung. Di dalam kantong itu ada selembar kain putih terlipat. Tapi saat ia mengangkatnya, kain itu memiliki noda gelap seperti darah lama. Ia segera melempar kain itu. Saat itu juga,
ada suara yang terdengar di samping telinganya, seperti bisikan lirih. "Jangan buang barangku." Pean terlonjak kaget, berbalik cepat untuk melihat sekeliling toko. Tak ada siapa-siapa. Hanya ada bayangan lentera dari kuil yang menembus jendela dan pantulan dirinya di kaca mesin cuci yang seolah-olah ada seseorang berdiri di belakangnya. Mesin cuci perlahan berputar sendiri, padahal stekernya belum dicolokkan. Kain putih yang ia lempar di samping tong mulai basah kembali, seolah ada seseorang yang diam-diam mencucinya. Bau busuk semakin menyengat hingga Pean harus segera mundur keluar dari toko. Tapi sebelum berlari keluar, ia menoleh kembali. Pantulan di kaca menunjukkan seorang wanita berambut panjang dengan pakaian putih berdiri menunduk mencuci pakaian di samping tong. Tuh. Dan saat itu juga suara air berhenti mendadak digantikan oleh keheningan yang begitu pekat hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Pean tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana. Tapi ia ingat saat melangkah keluar dari toko, semua lampu di dalam padam dengan sendirinya, hanya menyisakan suara tetesan air lirih yang terus berlanjut dalam kegelapan. Setelah malam itu, Pean tidak berani lagi membuka toko hingga larut malam. Ia berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, tapi bayangan wanita berambut panjang di cermin masih melekat di matanya, dan bau asam dari kain tua itu tidak pernah hilang. Beberapa hari berlalu, Pean mulai kembali bekerja seperti biasa, tapi ia menyadari bahwa setiap pagi saat membuka toko, air di tong cucian tua itu akan selalu penuh. Tak peduli berapa kali ia mengurasnya. Suatu hari, saat Pean sedang menyetrika pakaian, suara plak-plak terdengar dari belakang toko, seperti suara tangan yang mencuci pakaian di dalam air. Ia langsung berhenti menyetrika, menajamkan telinga. Suara itu terus berlanjut, seolah ada seseorang yang sedang mengucek pakaian dengan tenang. Ia berteriak, "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Hanya suara air yang beriak pelan mengikuti irama dan suara tetesan air yang jatuh di lantai semen tua. Pean membawa senter dan berjalan perlahan menuju tong kain yang sama. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di dalam tong itu, kantong kain yang sama tergeletak, tapi tidak kering seperti yang ia ingat. Air kembali menggenang padahal ia baru saja mengurasnya pagi tadi. Ia memutuskan untuk mengangkat kantong itu. Air di dalam tong berubah menjadi keruh, kemerahan, seperti air cucian yang bercampur darah. Tangannya gemetar hingga hampir tak bisa memegangnya. Ia segera meletakkan kantong itu dan mundur hingga menempel ke dinding. Tiba-tiba suara plak-plak di dalam air terdengar lagi, tapi kali ini bukan suara mencuci. Itu seperti suara tangan yang memukul permukaan air dengan keras hingga tetesannya mengenai wajahnya. Pean berlari ke depan toko, mencoba menenangkan diri, tapi di kepalanya terus terngiang kata-kata yang ia dengar malam sebelumnya, suara yang berbisik, "Jangan buang barangku." Keesokan harinya, ia menyewa seorang gadis dari pasar untuk membantunya membereskan toko. Gadis itu bernama Nan. Usianya sekitar 17 tahun. Tak lama setelah masuk, Nan bertanya, "Kak An, kenapa bau kain di toko ini seperti bau mayat ya?" Pean terkejut, segera menjawab pelan, "Mungkin bau kain lama saja, tidak apa-apa." Tapi saat itu, Nan menunjuk ke kaca mesin cuci dan berkata, "Kak, kenapa di cermin ada orang berdiri?" Pean berbalik cepat. Tapi cermin itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Wajah Nan pucat, ia mundur dari toko dan berkata, "Aku tidak jadi kerja, Kak, sebelum lari tunggang langgang tanpa menerima upahnya." Malam itu Pean tidak bisa tidur. Ia duduk di belakang toko menatap tong kain yang sama yang kini ia tutup rapat-rapat. Tapi suara tetesan air masih terdengar berirama, seolah ada seseorang di dalam tong yang terus bergerak. Waktu berlalu hingga pukul 2 pagi.
Suara mesin cuci terdengar menyala sendiri lagi, padahal ia sudah mencabut semua stekernya. Pean perlahan berjalan masuk ke dalam toko. Lampu berkedip-kedip seirama. Mesin cuci berputar pelan, seolah ada tangan seseorang di dalamnya yang sedang mengucek pakaian. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mengulurkan tangan untuk membuka tutup mesin. Di dalamnya tidak ada pakaian, hanya air keruh berwarna abu-abu dengan rambut panjang yang melilit baling-baling di dalamnya. Saat ia menunduk untuk melihat lebih dekat, bisikan itu terdengar lagi di samping telinganya, "Kembalikan padaku." Pean terperanjat mundur hingga jatuh terbentur lantai. Dalam cahaya lampu yang berkedip, ia melihat sesuatu melayang naik dari tabung air perlahan-lahan. Rambut hitam panjang yang basah kuyup, diikuti tangan pucat pasi yang kaku seperti mayat. Pean berteriak sekuat tenaga, lari keluar dari toko. Tapi saat ia menoleh ke belakang, semuanya kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ia hanya salah lihat. Tapi keesokan harinya, seorang biksu dari Wat Pho Saitong datang menemuinya, bertanya, "Tadi malam, adek menyalakan air untuk mencuci." Pean menggelengkan kepala. Biksu itu menghela napas pelan lalu berkata, "Tadi malam saat berjalan untuk menerima sedekah, saya melihat air mengalir dari pipa belakang toko adek. Mengalirnya seperti ada yang menyalakan mesin cuci semalaman." Kata-kata itu membuat Pean terdiam lama. Ia tidak tahu harus menjawab apa selain menangkupkan tangan, memberi hormat kepada biksu, dan memintanya membantu mendoakan siapapun yang ada di toko ini. Tapi saat malam tiba, ia kembali mendengar suara mesin cuci bekerja lagi. Kali ini tidak ada cahaya, tidak ada riak air, hanya ada suara orang mengucek pakaian dalam gelap yang terdengar jelas di belakangnya, seolah seseorang sedang mencuci pakaian bersamanya di toko yang sama. Pagi harinya, Pean duduk termenung di belakang toko semalaman. Semua suara cucian lenyap bersama cahaya pagi pertama. Tapi yang tidak hilang adalah bau asam dari kain basah yang menyelimuti seluruh toko. Ia berjalan ke tong cucian yang sama. Air di dalam tong kering kerontang, tapi di tepi tong ada bekas sidik jari yang basah dengan noda kemerahan, seolah ada yang memegangnya semalam. Pean tidak ingin sendirian di toko lagi, jadi ia mengajak Bibi Samran dari rumah sebelah untuk menemaninya saat mencuci pakaian. Siangnya, seorang pelanggan wanita masuk. Usianya sekitar awal 40 koma. Wajahnya pucat, mengenakan pakaian serba putih, bersih. Ia berkata dengan suara lirih, "Tolong cuci baju ini. Ya, harus dipakai besok pagi." Pean menerima baju itu dengan bingung karena kain putih yang dipegangnya terasa dingin menusuk seolah direndam es. Ia mengangguk. Lalu wanita itu berbalik dan berjalan keluar. Langkahnya begitu senyap hingga suara sandalnya pun tak terdengar. Setelah selesai dicuci, Pean menjemur baju itu di jemuran belakang. Tapi sore harinya ia menemukan baju putih itu sudah terlipat rapi di atas meja, padahal masih basah kuyup. Bibi Samran memasang wajah heran. "Kamu yang melipatnya?" Pean menggelengkan kepala. Lalu keduanya terdiam. Sore itu Pean pulang terlambat setelah mengambil barang di pasar. Toko sudah gelap. Tapi dalam kegelapan, ia melihat cahaya redup dari belakang, seolah ada yang menyalakan lampu kecil. Saat ia masuk, semua lampu di toko menyala terang dengan sendirinya. Dan di jemuran, baju putih itu bergoyang pelan, padahal udara sama sekali tidak berangin. Pean berjalan mendekat. Di kain putih itu, ada bekas air seperti tangan berlumuran darah yang menempel di mana-mana. Ia merinding hingga kakinya kaku sebelum cepat-cepat meraih kain itu dan melemparkannya ke dalam mesin cuci lagi. Tapi begitu tutup mesin tertutup, suara putaran mesin terdengar menyala sendiri padahal stekernya tidak terpasang.
Pean terkejut hingga mundur menabrak dinding. Dan di cermin tutup mesin cuci, ada bayangan wanita berbaju putih menunduk di dalamnya. Ia sedang mencuci pakaian perlahan-lahan. Suara kucekan kain terdengar seolah berada di dekat telinganya. Ia menahan napas dan berlari keluar. Tapi saat ia menoleh kembali melalui jendela kaca, mesin cuci berhenti berputar dan kain putih itu sudah tergantung rapi di jemuran, seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, wanita berbaju putih yang sama kembali ke toko. Pean buru-buru menyerahkan kantong pakaian. Tangan wanita itu sedingin es. Saat menerimanya, ia tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih ya." Setelah itu, wanita itu berjalan keluar melalui pintu belakang yang merupakan jalan menuju tembok kuil. Pean memandangnya, tapi ia tidak melihat bayangan orang itu lagi. Beberapa hari berlalu, kain putih itu masih ada di toko. Pean mulai yakin bahwa apa yang ia serahkan tidak pernah benar-benar ada. Hingga suatu malam, saat Pean menutup toko, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu. Awalnya ia mengira ada pelanggan yang ketinggalan barang. Tapi saat membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada kantong kain putih tergeletak di depan toko, persis seperti kantong yang baru saja ia serahkan. Pean perlahan membuka kantong itu. Bau asam menyengat hingga membuatnya mual. Di dalamnya ada kain putih yang sama, tapi kali ini ada noda merah gelap di bagian dada. Ia segera menutup kantong itu, tangannya gemetar hingga menjatuhkannya. Dan saat ia membungkuk untuk mengambilnya, suara bisikan seorang wanita terdengar dari belakang lehernya. "Ini belum bersih." Pean langsung mengangkat wajahnya. Kaca mesin cuci mulai bergetar. Air di dalam tong mendidih, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Wanita berbaju putih muncul dalam bayangan pantulan. Wajahnya pucat, matanya cekung, cairan hitam mengalir dari pipinya. Ia menunduk, memukul-mukul kain dengan semakin keras. Suara kucekan kain berubah menjadi suara daging membentur sesuatu bergema di seluruh toko. Pean berdiri kaku, tak bisa bergerak, hingga bola lampu di atas kepalanya meledak dengan suara keras. Sosok wanita itu lenyap, hanya menyisakan kegelapan yang sunyi. Ia mencoba menenangkan diri, mengambil kantong kain putih itu, tapi mendapati di dalamnya tidak ada kain lagi. Hanya tersisa air merah keruh dan bau seperti karat darah yang menempel di tangannya dan tidak mau hilang. Pean duduk bersimpuh. Jantungnya berdebar kencang hingga telinganya berdengung. Saat itu, suara dari arah kuil terdengar. Suara lantunan doa untuk orang mati yang panjang seolah berada tepat di belakangnya. Pean mengangkat wajah memandang ke arah tembok kuil. Ia bersumpah melihat bayangan seorang wanita berbaju putih berdiri di atas tembok, menatapnya tanpa ekspresi. Sebelum sosok itu lenyap, hanya menyisakan suara kain putih yang berkibar ditiup angin dan suara cucian lirih yang mulai terdengar lagi dari belakang toko. Pagi harinya, lonceng Wat Po Saitong membangunkan Pean. Ia tertidur dalam posisi duduk di belakang toko. Di atas meja masih ada kantong kain putih yang ia lihat semalam, tapi sekarang sudah kering kerontang seolah tak pernah ada air di dalamnya. Pean membawa kantong itu untuk dibuang di belakang toko, tapi saat membuka tutup tempat sampah, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Ada rambut panjang basah yang melilit kantong itu dan bau busuk seperti daging membusuk langsung tercium. Ia segera menutup tempat sampah dan berjalan pergi, jantungnya berdebar tak karuan. Siang itu, biksu yang sama dari kuil datang menemuinya lagi. Ia membawa mangkuk air suci dan 3 batang dupa. "Tadi malam ada yang masuk ke toko, adek." Pean menggeleng. "Tidak ada, Bante. Saya sendirian." Biksu itu terdiam sejenak sebelum berkata dengan suara rendah, "Di belakang kuil tadi malam, ada yang melihat sesuatu." Ia bercerita pelan bahwa tadi malam, seorang murid kuil melihat kain putih membungkus sesuatu di belakang aula penyimpanan. Saat dibuka, ternyata itu adalah mayat seorang wanita yang mulai membusuk.
tapi masih mengenakan pakaian serba putih. Kata-kata itu membuat Pean merinding. Ia bertanya dengan suara gemetar, "Bante, apakah sudah lama di sana?" Biksu itu menggeleng. Tidak pasti, tapi malam sebelumnya hujan deras dan mayat itu hanyut sampai di selokan belakang toko ade itulah. Pean terdiam membisu untuk waktu yang lama. Ia merasa semuanya mulai terhubung. Pakaian putih, bau busuk, air yang selalu penuh di tong. Setiap hari. Sore itu, ia menutup toko lebih awal dari biasanya, berniat untuk pergi berdoa di kuil. Tapi saat melewati tembok kuil, ia melihat noda gelap panjang yang membekas dari belakang tokonya hingga ke selokan. Noda itu seperti darah kering yang menempel di lantai semen. Ia berusaha untuk tidak melihat, tapi semakin cepat ia berjalan, bau busuk itu semakin kuat. Di dalam kuil, suasana lebih sunyi dari biasanya. Beberapa biksu sedang membakar kertas sembahyang. Ia masuk untuk bersujud di hadapan kepala biara, menceritakan semuanya sejak hari pertama ia membuka toko. Kepala biara memejamkan mata, mendengarkan cukup lama sebelum berkata dengan suara tenang, "Tempat yang Adek tinggali dulu adalah rumah peristirahatan seorang pengurus kuil. Wanita itu bernama Nuan. Ia menerima jasa cuci setrika untuk para biksu dan penduduk sekitar. Suatu hari, mesin cucinya rusak. Saat ia menunduk untuk memperbaikinya, terjadi korsleting listrik. Ia tersetrum hingga tewas di tempat itu. Wajah Pean pucat pasi. Ia langsung ingat bahwa tong yang berisi air keruh pertama kali di tokonya adalah tong yang sama dengan yang ia gunakan untuk mencuci setiap hari." Kepala biara melanjutkan, "Setelah itu, tidak ada yang berani tinggal di sana lagi sampai ada orang yang mengubahnya menjadi toko baru tapi tidak bertahan lama." Pean pamit pada kepala biara dan kembali ke tokonya dengan perasaan aneh. Ia mencoba melakukan kebajikan, menyalakan dupa dan berdoa setiap malam. Tapi yang datang bukanlah ketenangan. Malam itu pukul 1 dini hari, suara mesin cuci terdengar lagi. Ia bangkit dan duduk memandang, melihat cahaya redup dari belakang toko. "Apalagi yang harus kulakukan?" katanya sambil menangis. "Aku tidak bermaksud mengganggumu, tapi suara air justru semakin kencang, seolah ada yang mencuci dengan penuh amarah." Suara kucekan kain begitu cepat hingga menjadi suara benturan. Pean mengambil senter dan berjalan perlahan. Setiap langkahnya diikuti suara tetesan air. Dalam pantulan cermin mesin cuci, seorang wanita berbaju putih berdiri di sana. Rambutnya basah kuyup menjuntai ke lantai. Tubuhnya menunduk. Tangan pucatnya sedang mengucek kain dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Pean berkata dengan suara gemetar, "Nuan, jika kamu butuh bantuanku, aku akan mendoakanmu. Kumohon berhentilah." Wanita itu menghentikan tangannya sejenak, mengangkat wajahnya perlahan. Wajahnya begitu pucat hingga urat-urat di bawah kulitnya terlihat. Matanya putih polos tanpa pupil. Cairan hitam menetes dari mulutnya ke kain yang sedang ia kucek. Kainnya belum bersih. Suara itu keluar dari dalam mesin cuci, bukan dari mulutnya. Pean mundur hingga ke dinding, menangis terseduh-seduh hingga hampir kehabisan tenaga. Tiba-tiba, mesin cuci berputar sendiri dengan sangat kencang. Air menyembur ke seluruh lantai. Lampu di toko padam seketika, hanya menyisakan suara putaran mesin yang berderit dalam kegelapan. Saat semuanya hening, Pean mengumpulkan tenaga untuk menyalakan lampu. Mesin cuci berhenti bekerja, tutupnya terbuka. Di dalamnya tidak ada kain, tapi ada serpihan kulit kering menempel di tepi tong. Bau amis yang menyengat membuatnya hampir muntah. Ia segera menutup mesin dan lari keluar toko, berdiri terengah-engah di samping tembok kuil. Langit gelap gulita, hanya ada cahaya dari lentera di depan aula. Dalam keheningan, Pean mendengar suara lantunan doa untuk orang mati lagi. Tapi kali ini, suara itu berasal dari dalam tokonya sendiri. Ia perlahan berbalik. Melalui jendela,
Dalam cahaya lampu, ia melihat seolah-olah ada banyak orang berdiri di dalam. Semuanya mengenakan pakaian putih, menunduk, dan suara lantunan doa itu terus berlanjut, semakin keras dan semakin keras, seolah ada sebuah ritual yang sedang berlangsung di toko laundry miliknya malam ini. Setelah malam itu, Pian tidak tidur lagi. Suara lantunan doa dari dalam toko masih terngiang di kepalanya. Meskipun sudah hening, bayangan sosok-sosok berbaju putih yang berbaris dalam kegelapan masih jelas seolah baru terjadi kemarin. Banyak orang di pasar mulai menyadari Pian tidak seperti biasanya. Ia kurus, pucat, dan lebih pendiam. Setiap kali ada yang bertanya tentang toko laundry, ia hanya menjawab singkat, masih buka tapi tidak sampai malam lagi. Tapi semakin ia mencoba lari, semakin hal di dalam toko itu seolah memanggilnya. Malam itu adalah malam bulan purnama besar. Suara lantunan doa dari kuil terdengar sampai ke dalam toko lagi. Pian duduk di belakang toko, menatap mesin cuci tua yang tutupnya tertutup rapat. Ia memutuskan untuk menjaga toko malam itu sampai selesai. Ia menutup pintu depan, menyalakan satu lilin di atas meja, dan meletakkan kalungan bunga melati dari kuil di samping mesin cuci. "Jika kamu butuh bantuanku, aku akan di sini malam ini," katanya pelan. Lilin bergetar, lalu keheningan menelan segalanya. Waktu berlalu hampir pukul 2 pagi. Suara hujan mulai turun rintik-rintik, tapi yang membuatnya terkejut adalah suara mesin cuci yang mulai berputar pelan dengan sendirinya lagi. Pian menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Ia perlahan bangkit, mengulurkan tangan untuk memegang tutup mesin. Air di dalam tong mulai keruh kemerahan seperti darah, dengan buih abu-abu yang mendidih berirama. Dan dalam pantulan kaca tutup mesin, ia melihat seorang wanita berdiri di belakangnya. Pian tidak berani menoleh. Ia terus menatap melalui bayangan di cermin itu. Wanita itu menunduk. Tangan pucatnya sedang mencuci kain di dalam mesin. Air mengalir melalui tangannya seperti darah. Dan setiap kali ia memeras kain, terdengar suara seperti tulang retak yang lirih. Pian mencoba berkata, "Aku sudah tahu siapa kamu. Aku akan mendoakanmu. Besok aku akan pergi ke kuil." Suara mesin cuci berhenti mendadak. Wanita berbaju putih itu mengangkat wajahnya di cermin. Matanya cekung hitam pekat seolah tak beriris. Mulutnya mulai bergerak perlahan, tanpa suara. Tapi kata-kata yang ia ucapkan bisa Pian baca dari bibirnya. Belum bersih. Lalu tutup mesin cuci terbuka sendiri. Air mendidih menyembur ke lantai. Bau amis logam menyebar di seluruh toko. Pian mundur, tapi kakinya gemetar hingga nyaris tak bisa melangkah. Di dalam mesin ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan air, seperti kain besar yang meronta-ronta. Ia menatapnya lekat-lekat hingga jelas bahwa itu bukan kain. Itu adalah lengan seorang wanita. Pucat bergerak perlahan seolah hendak memanjat keluar dari tong. Pian menjerit sekuat tenaga, tapi suara hujan di luar menelannya. Lilin di atas meja padam hanya menyisakan kilat petir yang memperlihatkan sosok wanita berbaju putih berdiri di belakang mesin cuci. Air menetes dari ujung rambutnya jatuh ke lantai berirama. Ia memiringkan kepalanya perlahan, lalu berkata pelan, "Tolong cuci sampai bersih." Pian tersungkur ke lantai, menutupi telinganya. Saat ia mengangkat wajah lagi, sosok itu lenyap. Mesin cuci kembali hening seolah tak terjadi apa-apa. Pagi berikutnya, ia menemui kepala biara di kuil, menceritakan semuanya sambil menangis. Kepala biara berkata akan datang untuk mendoakan di tokonya sore ini. Sorenya, 3 orang biksu tiba dengan mantra dan air suci di mangkuk kuningan. Suara doa menggema di dalam toko, sementara biksu memercikkan air suci ke seluruh penjuru. Tapi saat doa selesai, mesin cuci berputar lagi. Suara motornya berderit seolah ada orang yang sedang mencuci di dalamnya. Ketiga biksu saling berpandangan.
Kepala biara bergumam, kekuatannya besar. Ia berjalan mendekati mesin, hendak menutupnya, tapi tutup itu justru terbuka sendiri. Air keruh di dalamnya mendidih, dan dalam cahaya lilin yang bergetar, bayangan wanita berbaju putih muncul lagi berdiri di belakang kepala biara. Biksu yang lain terkejut hingga lantunan doanya terhenti. Lilin padam seketika. Semuanya kembali gelap dan sunyi. Hanya menyisakan suara tetesan air dari tong dan bau amis darah yang begitu pekat hingga sulit bernapas. Kepala biara membawa biksu lainnya keluar dari toko. Ia hanya berkata singkat pada Pean, "Malam ini jangan tinggal di toko sendirian." Tapi Pian tidak menurut. Ia memutuskan untuk tinggal 1 malam lagi untuk membuktikan apakah hantu di sini butuh bantuannya atau hanya ingin ia menemaninya. Malam itu, setelah para biksu pergi, toko laundry lebih sunyi dari biasanya. Bau amis di udara sedikit memudar, tapi Pean tahu itu belum hilang. Ia duduk di tengah toko, menatap mesin cuci tua yang diam. Lilin terakhir yang tersisa diletakkan di atas meja. Cahayanya memantulkan permukaan logam di depan mesin hingga bayangannya terlihat di sana. Tapi dalam pantulan itu ada orang lain berdiri di belakangnya. Pean tidak berani menoleh. Ia menunduk, memejamkan mata, menarik napas. Suara hujan rintik-rintik dari luar jendela membuat segalanya terasa terlalu nyata. Ia berkata pelan, "Aku di sini sekarang. Kalau mau dibantu, bicaralah." Tidak ada jawaban, tapi mesin cuci mulai bergetar pelan. Air keruh merembes keluar dari celah tutup mesin, mengalir panjang di lantai. Ia bangkit perlahan, mengulurkan tangan menyentuh tutup mesin. Tutup itu terangkat sendiri perlahan, bersamaan dengan uap dingin yang menyembur keluar. Di dalamnya ada selembar kain putih terendam dalam air merah keruh. Kain itu terlipat rapi seolah ada yang sengaja menatanya. Pean menelan ludah. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Begitu ujung jarinya menyentuh kain, seluruh air di tong mendidih seketika. Bau busuk menyengat hingga menusuk hidung. Dan dalam pantulan air, ia melihat wajah wanita berbaju putih muncul perlahan dari bawah air. Rambut panjangnya mengambang, air berwarna merah menetes dari dagunya ke atas kain. "Tolong cuci sampai bersih." Suara itu terdengar di kepalanya, bukan dari mulut. Pean terlonjak. Ia berteriak balik, "Sudah kucuci! Apalagi yang harus kulakukan?" Wanita itu tersenyum. Senyum yang begitu lebar hingga memperlihatkan gigi hitam berderet. Bersih artinya harus menghilangkan semua darahnya. Selesai berkata, sosoknya lenyap ke dalam tong. Air merah keruh perlahan berubah menjadi jernih dan kain putih di dalamnya tampak bersih secara aneh. Pean terengah-engah, tangannya gemetar saat mengangkat kain itu dari tong. Kain itu masih sedingin es. Ia melipat kain itu dan meletakkannya di atas meja, berniat untuk membakarnya besok pagi. Tapi saat ia berbalik, kain itu sudah hilang dari meja. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu melihatnya tergantung di jemuran dengan sendirinya, padahal ia tidak menyentuhnya. Saat itu, pintu toko berderit. Pean terlonjak kaget. Seorang wanita berjalan masuk perlahan. Wajahnya pucat, rambutnya panjang dan basah. Itu adalah wanita berbaju putih yang sama. Ia berkata pelan, "Aku datang mengambil kain." Pean mundur, tangannya gemetar. Tapi wanita itu tersenyum, mengulurkan tangan sedingin es untuk mengambil kain di jemuran. Cuciannya bagus, baunya bersih seperti malam pertama. Suaranya terdengar datar, tapi ada sesuatu yang bergetar di dalamnya. Pian tidak berani bergerak, hanya mengawasi wanita itu berjalan keluar melalui pintu belakang, lurus menuju tembok kuil. Cahaya lampu memperlihatkan bayangannya berjalan ke dalam kegelapan lalu lenyap. Pean tidak mengikutinya. Ia duduk tersungkur di lantai, merasa lega bercampur bingung, berpikir semua ini sudah berakhir.
Tapi keesokan paginya, saat membuka toko, ia melihat kain putih itu kembali berada di atas meja, terlipat rapi seperti semalam. Tidak terjadi apa-apa. Ia tertawa sambil menangis. Baiklah, mau aku cuci berapa kali lagi terserah. Ia memasukkan kain itu ke mesin lagi, tapi kali ini air tidak mengalir, mesin tidak berputar. Semuanya seolah mati total. Tiba-tiba pintu toko tertutup keras. Bang! Angin kencang meniup lilin hingga padam. Bau busuk begitu menyengat hingga sulit bernapas. Ia mendengar suara langkah kaki ringan berjalan di sekeliling toko. Suara itu berputar pelan, semakin jauh hingga berhenti tepat di belakangnya. Pean tidak berani menoleh. Bisikan lirih terdengar di dekat telinganya. Cuci untukku sekali lagi. Tangan sedingin es mendarat di bahunya. Cengkeramannya begitu kuat hingga terasa kebas. Pean berbalik sekuat tenaga, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada jejak air basah berbentuk telapak kaki wanita yang menghilang ke arah tong cucian yang sama. Mesin cuci mulai berputar sendiri lagi. Suara kucekan kain kembali terdengar jelas, seolah seseorang sedang mencuci di dalamnya. Tapi kali ini suara itu bukan hanya satu. Itu adalah suara dua orang yang mencuci bersamaan di tokonya. Suara mesin cuci di toko terus berlanjut. Irama putarannya tidak teratur. Kadang cepat, kadang lambat, seolah ada dua pasang tangan yang berebut kendali. Pian berdiri kaku, keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Padahal udara di toko sedingin berada di dalam ruang pendingin. Ia mencoba mundur, tapi setiap langkah terasa seperti lantai toko licin dan lengket. Air di dalam mesin berubah menjadi merah keruh lagi. Bau anyir semakin kuat hingga membuatnya mual. Pian melihat melalui kaca tutup mesin. Kali ini ia melihat dengan jelas. Bukan hanya wanita berbaju putih. Dalam bayangan itu ada bayangan lain. Sosok tinggi berkulit gelap mengenakan baju montir. Ia sedang memegangi lengan wanita berbaju putih, menekannya ke dalam tong air. Wanita itu meronta-ronta, tangannya menggapai-gapai memukul tepi tong. Suaranya plak-plak, seperti yang Pean dengar di malam pertama. Gambaran itu terjadi di cermin di hadapannya, seolah mesin cuci itu telah menjadi cermin yang memantulkan masa lalu. Pean berteriak, "Cukup, hentikan!" Tapi suara di dalam toko justru hening seketika. Air di mesin tenang, buih darah perlahan memudar, tutup mesin. Terbuka sendiri dengan perlahan. Di dalamnya tidak ada apa-apa selain selembar kain putih yang mengambang di permukaan air. Ia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Begitu ujung jarinya menyentuh kain, gambaran di cermin kembali seketika. Wanita berbaju putih menoleh ke arahnya. Wajah pucat tanpa darah, mata cekung kosong dipenuhi cairan hitam. Bibirnya bergerak. "Tolong aku!" Mesin cuci meledak dengan suara memekakkan telinga. Air menyembur keluar dari tong, mengenai seluruh tubuhnya. Benturan pertama membuat Pean jatuh terhempas ke lantai. Ia mencoba bangkit tapi kakinya lemas. Saat ia mengangkat wajah lagi, wanita berbaju putih berdiri di hadapannya. Air mengalir dari ujung rambutnya. Ada bekas luka bakar hitam melingkar di lehernya seperti bekas kabel listrik. Ia melangkah mendekat perlahan. Setiap kali kakinya menginjak lantai, terdengar suara air becek. Pean mundur hingga terpojok ke dinding. "Bukan aku yang melakukannya," katanya dengan suara gemetar. "Aku hanya menyewa toko ini belakangan. Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Wanita itu berhenti di hadapannya, mengangkat wajahnya perlahan hingga lehernya patah berbunyi krek, lalu berkata dengan suara lirih, "Dia masih di sini." Pean mengerutkan kening. "Siapa?" Wanita itu perlahan menunjuk ke arah cermin tutup mesin cuci. Di cermin itu ada bayangan pria jangkung yang sama, berdiri di belakang Pean. Tangannya sedang memegang seutas kabel listrik. Dan saat Pean berbalik, kabel itu menyabet ke arahnya. Ia berhasil mengelak tipis.
Suara sabetan begitu keras hingga lampu di toko padam seketika. Semuanya gelap gulita. Hanya ada kilat petir dari luar jendela. Cahaya itu memperlihatkan sosok pria itu berdiri di tengah toko. Kulitnya pucat keabu-abuan, seperti mayat yang tersetrum hingga hangus. Ia melangkah satu persatu, kabel di tangannya masih berasap. "Jangan ikut campur." Suaranya berat tapi pecah. Pean menangis. "Dia mati karenamu, kan?" Pria itu tidak menjawab, tapi kilat petir lain menyambar, memperlihatkan sidik jarinya ada di seluruh mesin cuci, seolah ia masih terus bergentayangan di sana. Tiba-tiba, wanita berbaju putih muncul di belakangnya. Ia menerkam dan memeluk sosok itu dari belakang. Jeritan melengking bergema di seluruh toko. Semua lampu menyala bersamaan. Ledakan dari mesin cuci membuat segalanya bergetar. Pean menutup telinga, menunduk di lantai. Ketika semuanya tenang, ia perlahan mengangkat wajah. Toko kembali sunyi senyap. Mesin cuci hancur berantakan, tutupnya bengkok, dan di lantai ada genangan air keruh yang besar. Di tengah genangan itu, ada selembar kain putih terlipat rapi. Pean berjalan mendekat perlahan. Tangannya gemetar saat hendak menyentuhnya. Tapi kain itu hangat, seperti baru keluar dari mesin. Ia mengangkat wajah menatap cermin. Dalam pantulan itu, hanya ada dirinya sendiri. Tidak ada wanita berbaju putih, tidak ada pria itu. Pean berdiri diam, menarik napas dalam-dalam, berpikir semuanya mungkin sudah berakhir. Tapi tiba-tiba, dalam pantulan cermin di belakangnya, sebuah tangan pucat muncul perlahan, mendarat di bahunya. Lampu padam seketika. Suara mesin cuci mulai berputar lagi, lebih lambat, lebih berat. Dan dalam suara putaran itu, terdengar dua bisikan yang tumpang tindih. "Cuci sampai bersih, kami berdua." Suara mesin cuci masih terus berputar, lambat dan berat, seperti desah napas seseorang. Pean tidak tahu sudah berapa lama ia berdiri di sana. Ia hanya bisa menatap tutup mesin yang berputar di hadapannya. Dalam pantulan itu ada dirinya dan tangan orang lain di bahunya. Ia perlahan menoleh, tapi sekeliling toko kosong. Hanya ada uap tipis yang naik dari tong cucian. Bau anyir darah telah hilang. Hanya tersisa aroma deterjen yang samar. Pean berdiri diam, jantungnya berdebar kencang, tapi tidak lagi takut. Ia tahu bahwa baik wanita berbaju putih maupun pria itu belum pergi. Dan yang mereka inginkan bukan hanya cucian. Ia berjalan dan berhenti di depan mesin, berbicara pelan seolah pada seseorang. "Jika ini belum bersih, maka aku akan mencucinya untuk yang terakhir kali." Ia membuka tutup mesin. Air di dalam tong tenang, tidak ada kain di dalamnya. Tapi saat ia memasukkan tangannya, ia merasakan sesuatu yang keras seperti logam. Saat diangkat, ia langsung terduduk lemas. Itu adalah ujung kabel listrik tua yang hangus hingga hitam. Di ujungnya masih ada noda darah. Pean gemetar, air matanya mengalir. Semua gambaran di kepalanya kembali tumpang tindih. Pria montir yang memegang kabel, wanita berbaju putih yang tersetrum di dalam mesin, suara cucian di malam hari. Semuanya berulang di tempat ini. Ia akhirnya mengerti. Keduanya terperangkap dalam siklus kematian. Satu mati karena amarah, yang lain mati karena ketakutan. Pean menarik napas dalam-dalam. Ia membuka pintu belakang, berjalan menuju tembok kuil. Ia mengangkat kabel di tangannya, memanjatkan doa. "Jika masih ada yang di sini, pergilah ke tempat kalian masing-masing. Aku tidak akan membuka toko ini lagi." Ia meletakkan kabel itu di selokan belakang dan membakarnya dengan korek api di tangannya. Bau hangus samar terbawa udara. Api menyala sekejap sebelum padam dengan tenang. Angin sejuk berhembus masuk, seolah seseorang baru saja berjalan keluar dari toko. Pean memejamkan mata, air mata mengalir. Ia tahu semuanya telah berakhir. Keesokan paginya, penduduk melihat toko laundry itu tutup dan sepi. Papan namanya jatuh di tanah.
Di dalam tidak ada mesin cuci, tidak ada pakaian, hanya tersisa meja kayu tua dan bekas hangus melingkar di lantai semen. Beberapa bulan kemudian, ada orang yang menyewa toko itu lagi, tapi tidak sampai seminggu sudah kabur. Di tengah malam, mereka bilang mendengar suara orang mencuci pakaian pada pukul 2 pagi dan mencium bau deterjen terbawa angin, padahal tidak ada siapa-siapa di dalam toko. Sementara Pean, ia berjualan di pasar dan tidak pernah lagi mendekati toko itu. Tapi setiap hari suci, ia akan meletakkan bunga melati di depan tembok kuil dan bergumam pelan, "Semoga kalian berdua bisa saling melepaskan." Hingga hari ini, toko laundry di samping Wat Pho Sai Tong masih tutup dan sepi. Tidak ada yang berani lewat di malam hari, karena pada malam-malam tertentu akan terdengar suara mesin cuci berputar pelan dari dalam toko dan aroma deterjen lembut yang terbawa angin bersama bisikan lirih. "Sudah, bersih." Kami berdua, setiap kali angin berhembus, bayangan di kaca mesin cuci yang retak masih memantulkan sosok wanita berbaju putih yang berdiri di belakang siapapun yang berani melirik ke dalam toko itu. Kisah ini adalah pengingat bahwa ada sisi lain dari kebenaran yang mungkin tidak ingin kita ketahui.